saya ingin mengumumkan ini hari yang sangat gembira bagi para guru-guru non-PNS di seluruh Indonesia. Kita berhasil memperjuangkan dan mendapatkan anggaran sebesar 3,6 triliun untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS, yaitu guru honorer dan juga dosen-dosen dan juga tenaga pendidik sebesar 2 juta orang. Sasaran kita akan diberikan uang sebesar 1,8 juta rupiah. Dan ini bukan hari yang sangat mengembirakan. Persyaratannya adalah harus warga negara Indonesia, berstatus bukan PNS, ada di datanya ada di PDDI dan memiliki penghasilan di bawah 5 juta dan tidak menerima bantuan subsidi dari Kemenaker dan juga tidak menerima kartu prakerja karena itu sudah dibantu oleh pemerintah pusat. Saya hanya ingin mengumumkan hari gembira ini agar para guru-guru honorer kita dan juga dosen-dosen kita lebih semangat melalui masa yang luar biasa sulitnya seperti ini. Waktu kami pertama kali menjabat dan tim Kemendikbud selalu membilang kita adalah Kementerian Pendidikan untuk semua sekolah-sekolah, untuk semua guru, bukan hanya guru negeri. Dari awal kami sudah konsisten pada saat kami merelaksasi dana BOS untuk bisa digunakan tanpa ada batas untuk bisa membantu guru honorer. Itu adalah untuk mendukung guru honorer. Pada saat kami memindahkan BOS afirmasi dan kinerja yang tadinya hanya untuk sekolah negeri tapi bisa juga untuk sekolah swasta, itu berpihak kepada guru swasta dan juga guru honorer yang swasta. Dan pada hari ini yang sangat mengembirakan, kita sudah berhasil memberikan dana sebesar 1,8 juta untuk semua guru non-PNS kita sebagai bantuan subsidi upah pada hari ini. Dan tentunya tahun depan di 2021 kita akan menyediakan sarana seleksi untuk semua guru honorer untuk bisa kelayakannya untuk menjadi P3K dan untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Terima kasih. Dari Mendikbud saya ucapkan salam kepada semua guru honorer se-Indonesia. Berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan.
apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Kenalkan, nama saya Lina Kurniati, SPD. Bukan sarjana pemberi dosen, tapi benar-benar sarjana yang qualified di bidang pendidikan. Insya Allah, karena terbukti murid-murid saya selama saya mengajar hampir 20 tahun, sudah banyak yang menjadi pengabdi-pengabdi di Ibu Pertiwi ini, Pak. Barakallah buat ibu-ibu guru dan bapak guru di negeri ini. Aplaus buat Anda semua. Bangga saya bisa duduk di sini memangku amanah yang sangat besar, Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan, sampai-sampai emosi saya tidak tertahan. Saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang insya Allah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak, bukan kami ingin diistimewakan. Terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal, saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati, meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak, kami pentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok, saya banggakan. Kami itu jantungnya negeri. Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui Pak Jokowi lihat kami.